مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah kita tiada henti-hentinya dan senantiasa menyampaikan puji syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh barakah ini, hari Jumat pagi di Indonesia, Jumat Kamis malam atau malam Jumat di Amerika, kita kembali dipertemukan dalam acara kita Halaqah Al-Quran. Tentunya semua ini bisa terjadi karena tidak terlepas dari qudrah. Qudrah itu bisa berarti kekuasaan, bisa juga berarti keputusan, atau bisa berarti juga pembahagian. Jadi Allah yang memberikan bahagian kesempatan kepada kita dengan kuasa Allah, Allah yang memutuskan, qaddar Allah yang memutuskan. Maka semua ini jatuh di dalam qadar Allah. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, besar atau kecil dalam pertimbangan kita sebagai manusia, kecuali karena memang ada dalam ruang lingkup qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini sangat penting sekali untuk kita ambil sebagai, dalam bahasa Inggris disebut consideration, consideran, sebagai pertimbangan di dalam kita melihat segala hiruk-pikuk kehidupan manusia, bahwa segala sesuatu itu ada dalam ruang lingkup qadar Allah. Karena dengan pemahaman seperti itu dan keyakinan seperti itu akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan yang dahsyat sekaligus benteng dari kemungkinan untuk kita salah kaprah tentang hidup ini. Salah kaprah itu bisa dua terjadi. Di saat kita lower hand, kita berada di bawah, kita merasa kok hidup ini tidak untung untuk kita. Tidak memberikan keuntungan. Tapi di saat kita atas, kita lupa bahwa kaki kita masih berpijak di bumi. Artinya dalam bahasa yang lain, manusia terkadang lupa diri. Disitulah pentingnya kita selalu menjadikan qadar Allah ini sebagai benteng. Di dalam menghakimi, di dalam menjudgment kehidupan kita ini. Kekuatan yang saya maksud itulah yang kemudian memberikan kekuatan mental, sehingga seorang mukmin tidak akan mudah goyah dan goncang dalam hidupnya. Ini senantiasa kita yakini, kita tumbuh suburkan dalam pemahaman dan keyakinan kita, bahwa memang kita betul-betul dalam istilah hadis berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, biyadihil mulk. Dan kita semua itu berada di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balik hati dan membolak-balik keadaan sesuai dengan kehendaknya. Tentu atas pengetahuan dan hikmah yang Allah Maha tahu. Nah, ini sangat penting pula untuk kita pahami. Nah, semua pembahasan seperti ini sungguhnya jatuh dalam rukun iman kita yang keenam. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek yang saya maksud betul-betul mencakup segala-galanya. Dari aspek mental, akidah, hingga kepada wawasan keilmuan, sampai kepada ibadah-ibadah ritual, sampai kepada perilaku karakter kemanusiaan. Hubungan kita dengannya, ada dengan Allah maksudnya.
ada ketauladanan Rasulullah. Hubungan kita antar sesama, ada ketauladanan Rasulullah. Hubungan kita dengan keluarga sendiri, ada ketauladanan Rasulullah. Hubungan kita dengan sesama muslim, ada ketauladanan Rasulullah. Hubungan kita antara muslim dan non-muslim, ada ketauladanan Rasulullah. Maka Rasulullah ini betul-betul harus kita jadikan sebagai tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, tidak bersifat parsial. Wah, kalau masalah pakaian mah kita betul-betul merasa paling sunnah karena pakaian kita merasa paling sunnah Rasulullah. Nggak apa-apa bagi yang merasa bahwa pakaian itu bahagian dari sunnah, ya mudah-mudahan dapat pahala. Ikhlas saja dalam melakukan itu. Yang ikut kepada ciri-ciri fisikal Rasulullah SAW, walaupun bagi kita orang Indonesia agak susah, karena tentu beda wajah, beda tabiat fisik, ya. Nah, kita orang Indonesia berusaha memanjangkan janggut seperti Rasulullah juga nggak panjang-panjang janggutnya. Ini contoh saja. Tapi bagi saudara-saudara kita yang merasa bahwa itu bahagian dari sunnah dan bahkan sebagian melihatnya sebagai wajib, silakan saja. Kita doakan mudah-mudahan dapat pahala. Tapi yang merasa bahwa itu adalah sunnah tabi'i, sunnah yang bersifat nature atau tabiat yang bukan syar'i sifatnya, itu juga pendapat. Itulah kehebatan kita dalam Islam, bahwa kita bisa berbeda pendapat, tapi perbedaan tidak perlu mencabik-cabik ukhuwah dan persatuan kita. Intinya adalah Rasulullah adalah tauladan kita dalam segala segmen kehidupan. Dan yang terpenting adalah bagaimana ketauladan Rasulullah dalam karakter kemanusiaan, akhlak. Karena akhlak itulah yang paling terpuji di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya tadi sengaja memutarkan video Muslim Parade atau Pawai Islam Internasional di kota New York di tahun 2017. Dan kebetulan saya sebagai ketua dan presiden dari Muslim Foundation of America, organisasi yang melaksanakan acara parade itu. Kenapa saya memutar video tersebut? Untuk menyampaikan bahwa ayat-ayat yang kita bahas sekarang ini tentang Bani Israel atau Yahudi, jangan sampai menjadi pembenaran untuk kita menghakimi seluruh siapa yang masuk kategori Yahudi itu. Karena ada pengecualian-pengecualian. Salah satunya tadi yang berbicara terakhir namanya Rabbi Max Schneier. Ini adalah teman yang kebetulan menulis buku bersama saya. Dan saya sengaja undang untuk menjadi honorary Grand Marshal. Jadi ada namanya tamu kehormatan. Saya undang tahun 2017 karena pada tahun itu kita sedang menghadapi pemilu antara Donald Trump dan lawannya. Tapi sekaligus pada tahun itu sedang meningginya masalah Rohingya. Maka ini strategi yang sedang kita lakukan untuk menggait simpati teman-teman non-Muslim untuk memberikan pembelaan kepada kita komunitas Muslim. Bagi masyarakat Yahudi ini, boleh dikata hampir dalam segala sesuatu itu selalu satu arah dengan komunitas Muslim kecuali satu. Dan satu itu sudah kita tahu, yaitu masalah Israel-Palestina. Teman-teman Yahudi di Amerika ini juga sangat gigih memperjuangkan hak-hak Rohingya, sangat gigih memperjuangkan hak-hak Uighur, sangat gigih memperjuangkan pembelaan kepada komunitas minoritas, termasuk komunitas Muslim. Tapi ketika kita sudah sampai kepada isu Palestina dan Israel, itu adalah isu yang sangat-sangat kontra dengan isu-isu yang lain. Hal itu karena memang isu Israel ini bagi Yahudi adalah isu yang seolah-olah sudah menjadi sebuah iman. Dalam artian adalah bahwa mau tidak mau, suka atau tidak, pada akhirnya hanya satu tempat yang menjadi tempat keselamatan. Dalam artian tempat yang betul-betul aman bagi masyarakat Yahudi dunia itu hanya satu saja. Itulah sebongkah tanah yang disebut dengan Israel. Maka boleh dikata 99,9%
Yahudi pasti mendukung eksistensi Israel. Bukan berarti kebijakan pemerintah Israel ya, tapi eksistensi. Kalau masalah kebijakan, tentu mereka juga banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, saya memulai ini karena kita membahas tentang Bani Israel, tentang Yahudi. Jadi sekedar untuk mengingatkan diri kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang sebuah kaum, jangan sampai kemudian terjadi apa yang disebut dengan generalisasi. Jadi seolah-olah kalau ada yang jahat, semuanya jahat. Dan ini kita juga dilihat seperti itu oleh sebagian orang. Kebetulan ada di kalangan umat ini yang kemudian, mohon maaf, tidak toleran, keras, kaku, bahkan teroris. Ya, ada di antara anak-anak umat ini yang mengaku paling beriman, paling hebat Islamnya, tapi pada saat yang sama melakukan perilaku-perilaku yang mohon maaf justru menghancurkan wajah Islam yang sesungguhnya. Nah, ketika itu terjadi tentu ada juga kelompok-kelompok orang lain yang melihat bahwa seolah-olah orang Islam itu semuanya seperti itu. Nah, ini tentu kita tidak ingin terjadi ketika orang berpikiran seperti itu tentang kita, maka adilnya kita juga jangan berpikiran seperti itu tentang orang lain. Saya ingin menggarisbawahi ini di depan, karena ayat-ayat yang kita bahas ini, sejak beberapa ayat sebelumnya, sampai ke beberapa ayat ke depan, masih berbicara tentang Yahudi dan Bani Israel. Tapi sekali lagi kita ingatkan diri kita bahwa jangan sampai kemudian kita memakai hukum generalisasi di dalam melihat sebuah kaum, sebuah komunitas. Karena pada semua komunitas itu ada orang-orang yang kurang baik, tapi lebih banyak orang-orang yang punya tendensi kecenderungan untuk baik. Ya, tentu kebaikan yang dimaksud itu ya punya definisinya masing-masing. Misalnya kalau Yahudi membela komunitas Muslim di Amerika, membela komunitas Muslim di Rohingya, membela komunitas Muslim di Uighur, membela komunitas Muslim di Kashmir, di India dan sebagainya. Tapi ketika sudah sampai kepada Palestina, sikapnya lain lagi. Nah, ini kan artinya kita harus memilah-milah di situ. Ya. Itulah sebabnya saya memutar video tadi sebelum kita mulai ini. Mungkin ada yang terlambat belum melihat, tapi tadi saya memutar video tentang perayaan atau pelaksanaan parade Islam di kota New York. Pawai Islam yang besar ini biasanya ribuan orang hadir. Kita mulai dengan sholat zuhur di jalan, jalannya ditutup ya oleh polisi. Dan kita mulai dengan sholat zuhur di 40 Street, di Madison Avenue, di tengah kota. Lalu kemudian kita berbaris jalan sampai ke sekitar 24 Street. Dan di sana ada panggung, kita menyampaikan orasi, kita menyampaikan beberapa penampilan-penampilan budaya Islam. Dan ini adalah acara tahunan di kota New York. Ya, saya kebetulan menjadi ketua dari tahun 1998, lalu kemudian sampai tahun 2017 yang lalu saya masih ketua dari Muslim Foundation of America. Bapak dan Ibu, kita masuki pelajaran kita pada malam hari ini, dan ini masih seputar surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan masuki ayat 100 berapa ini? Ayat 60 dan 61. Hanya 2 ayat saja karena memang agak panjang. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga. Seperti biasa saya akan bacakan 2 kali atau 3 kali maksimal. Lalu kemudian saya akan meminta 2-3 orang untuk volunteer membacakan ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Shadaqallahul azim. Saya kira sekali saja. Saya sekarang akan meminta 2-3 orang barangkali lah ya untuk bisa volunteer. Silakan yang mau di unmute. Ya, saya start. Ya, boleh silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Coba Ibu baca ayat sebelumnya. Wa idzistasqa. Wa itis yang mana Ustaz? Yang ayat 60. Pertama. Wa itis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar. Oke, coba dengar Bu ya. Ya. Jadi wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul bukan nad karena itu bukan qalqalah gitu ya. Faqul nadrib bi ya. Jadi 2 ba ketemu kayak tasydid saja ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Bi'asakal hajar. Baca dari awal. Wa izis tasqa Musa liqaumihi faqul Oke. Silakan. Faqulna. Siapa tadi yang baca ini? Coba. Oke, yang lain barangkali silakan. Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Ya, Prof Imran ya. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ya.
فانفجرت منه اثنتا عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها ولا تستبدلون الذي هو أطعم وهو أطنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Baik, kalau ada lagi satu, silakan. Sam Depok Ustaz. Sam. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izis tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Faqulna ribbi. Jadi bukan ribbi. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Ya. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا ta'shaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw, thaw itu bukan syaw. Wala ta'thaw, tha. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa iz qultum ya Musa lan نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وقف فا Oh ya, ya bukan. وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Syam. Mulai bagus, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah kira-kira cara kita membaca dan ya sudah mulai baik semua. Memang perlu praktek lebih jauh lagi. Ya. Tapi ada beberapa huruf yang perlu untuk kita praktekkan. Dari dua ayat ini, inilah huruf-huruf yang kerap kali kita salah. Ya. Misalnya Pak Syam tadi beberapa kali sa dibaca sya, ya. Jadi ada qa wa idhistasqa qa, ya. Musa liqaumihi faqul faqul nadribbi, ya. Saya ke atas saja. Jadi coba lihat sini. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib, bukan nad, karena dha itu bukan huruf kalkalah, ya. Bukan qutubu jaddin, ya. Yang 5 saja qalqala itu, ya. Dha bukan. Faqul nadribbi. Nah, ini ba mati ketemu dengan ba itu kayak syadda saja, kayak tasydid. Faqul nadribbi, ya. Jadi bukan nadribobi, ya. Faqul nadribbi 'asakal hajar. Fanfajarat minhu منه 12 عين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها itu kalkala, ya. Min baqliha wa qithaiha, harus panjang karena ada hamzah dalam satu kata, ya.
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق qalqalah ya jadi besar. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya. Kira-kira itulah beberapa huruf-huruf yang harus kita perhatikan saat kita membaca ini. Tajwid saya tidak mau menyampaikan lagi konsepnya, tapi kita praktekkan nun mati yang nun dan tanwin yang ada pada dua ayat ini. Ya. Jadi yang pertama fajarat, yaitu namanya ikhfa. Jadi membacanya adalah wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fajarat, ya, nun mati ketemu dengan fa. Fajarat, ya. Jadi samar-samar nun tersebut ya seolah-olah masuk kaf. Fajarat, ya. Minhu nun ketemu dengan ha. Itu namanya izhar. Fajarat minhu thnata'ash minhu. Jadi jangan dilagu-lagukan di situ. Jangan dibaca fajarat minhu. Salah, walaupun suaranya bagus ya salah juga. Fajarat minhu thnata'ashrata 'ainan qad, ya. Ada tanwin ketemu dengan qaf. 'Ainan qad alima kullu, ya. Unasum mashrabahum, ada tanwin unasun suara nun ketemu dengan mim, itu namanya idgham, ya, bila bigunna, ya. Unasum jadi suara nun masuk ke dalam mim, ya. Unasum mashrabahum, ya. Kulu washrabu mir, ini nun ketemu dengan ra. Ya, itu namanya idgham bilagunna. Jadi suara nun betul-betul masuk ke suara ra, mirri. Jadi seolah-olah ra itu tasydid saja, enggak ada suara nun, karena suara nun masuk betul ke ra. Kulu mir. Jadi bukan min rizki tapi mir rizqillahi, ya. Lalu pada ayat selanjutnya wa idh qultum ya Musa lan nasbira, ada nun ketemu dengan nun, ya, itu juga idgham bigunna. Wa idh qultum ya Musa lan ya, lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma. Itu kata mimma pada ayat kedua yang kita baca ini, itu dari kata minma. Ya, minma, ya. Jadi maaf saya unmute semua dulu. Jadi kata mimma itu walaupun tulisannya hanya mim dan mim syaddah, itu asalnya dari min, dari kemudian ma. Min ma, tapi dibaca mimma. Akhirnya menulisnya pun sudah jadi mimma, ya. Mimma tumbitul arduna. Sekarang nun ketemu dengan ba. Itu namanya iqlab. Ya, jadi suara nun ketemu ba seolah-olah dibaca mim. Artinya suara nun dibalik menjadi suara mim.
Tumbitul ardu min baqliha. Dua contoh di situ. Tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun. Huwa khairun. Nah, ya, ini biasanya kalau kata khairun disambung dengan karena ada hamzah, ada huruf mati di situ. Ihbitu. Bagaimana kalau dibaca khairun ihbitu? Tidak dibaca khairun ihbitu, tapi khairun ihbitu. Tapi itu nanti kita pelajari. Sekarang kita berhenti saja. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna, ya. Ada misran, itu tanwin ketemu dengan fa. Itu ikhfa. Misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim. Ada tanwin ketemu mim, ya. Itu idgham bigunna tadi. Bighadabim minallah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, saya kira itu saja tajwid, jadi hanya praktek saja Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk dalam arti kata ini agak panjang ya, tapi saya cepat saja. Atau saya langsung ke ayatnya saja supaya kita langsung lihat ya, supaya Bapak dan Ibu terbiasa melihat, membaca Al-Quran. Tutup mata dulu dengan terjemahan. Ya. Jadi wa'idh dan ingatlah, wa'idh dan ingatlah ketika istasqa meminta minuman atau meminta siraman. Kata suqya itu artinya siraman ya. Nanti kita jelaskan ya kenapa istasqa minta disiram air gitu atau siraman. Musa li bagi qaumihi kaumnya, fa maka qulna kami berkata, idrib pukul atau pukulkan, bi asaka dengan tongkatmu, al hajarah batu. Jadi pukulkan tongkatmu ke batu gitu. Famfajarat maka terpencar, artinya keluar air itu ya. Famfajarat apa sih bahasa, saya lupa bahasa Indonesianya. Famfajarat maka terpencar ya, maka terpancar, maaf, terpancar ya, maka terpancar ya. Famfajarat maka terpancarlah, minhu darinya, ithnata asyrata 12, ainan itu mata, tapi di sini bermakna mata air. Ainan. Qad alima telah mengetahui, kullu setiap, unasin kelompok manusia, masyrabahum tempat minumnya. Kulu makanlah kalian, washrabu minumlah kalian, min dari rizqillah rizki Allah, wala dan jangan ta'athau ya melampaui batas, fil ardi di atas bumi ini, mufsidin dalam keadaan melakukan penrusakan. Ya, mufsidin itu artinya orang-orang yang merusak. Ya. Jadi itu arti kata per kata. Yang kedua, wa'idh dan ingat ketika, qultum kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan tidak sekali-kali, nasbirah kami bersabar, ala atas to'amin sebuah makanan, atas satu makanan, wahid satu makanan, ya wahid itu satu. Fad'u maka berdoalah, lana untuk kami, rabbaka Tuhanmu, yukhrij untuk dia mengeluarkan, lana untuk kami, mimma dari apa, tumbitu yang ditumbuhkan, al-ardu bumi, min dari, nah ini saya harus melihat terjemahan ini karena saya lupa bahasa Indonesianya, min baqliha dari sayur-sayuran, semacam sayur-sayuran begitu ya, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan sebenarnya, tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, wa qithaiha dan mentimunnya,
wa fumiha dan bawang putihnya, wa adasiha dan kacang-kacangannya, wa basaliha dan bawang merahnya. Ya. Qala, dia berkata, Musa berkata, atastabdiluna, apakah kamu minta ganti? Alladzi yang huwa adna, yang lebih rendah, yang lebih kurang. Billadzi huwa, dengan yang khair, lebih baik. Ihbitu, bertolaklah. Ya, kata ihbitu itu biasanya artinya bertolak. Makanya pesawat kalau terbang itu habatatit ta'irah. Pesawat udah bertolak. Ihbitu, maka bertolaklah. Misran, ke sebuah kampung atau Mesir. Ini nanti artinya kita jelaskan apa kata Misr. Fa inna lakum, karena sesungguhnya bagimu ma sa'altum, apa yang kamu minta. Wa duribat, maka dipukulkan, ditimpakan maksudnya, alaihim, atas mereka, al-dhillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Ya. Wa ba'u, maka layaklah yang demikian itu bagi mereka, layaklah mereka bighadabin, dengan kemurkaan, minallah, dari Allah. Zalika, itu atau yang demikian itu, bima, ada satu potongan yang tidak saya terjemahkan. Zalika bi annahum, itu karena mereka yakfuruna, zalika bi annahum, itu karena mereka kanu, mereka yakfuruna, mengkafiri, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyina, para nabi-nabi, bi ghairi al-haq, tanpa justifikasi, tanpa kebenaran. Nah, itu yang tertinggal tadi, ya. Lalu yang terakhir sekali, wa ba'u bi ghadabin, maka mereka layak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bima asaw, yang demikian itu bima, atas apa, asaw, mereka membangkang, wakanu, dan karena mereka ya'tadun, melanggar. Ya. Itu terjemahan kata per kata dari ayat ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ingat-ingat kata-kata yang sudah kita pelajari ini, sehingga sekali lagi kalau kita membaca ayat-ayat, ya minimal 2 ayat ini nanti, kita lagi tidak perlu selalu membuka terjemahan karena sudah ada bayangan di kepala kita. Jadi kalau kita biasakan, insya Allah, bahasa Arab ini sebenarnya mudah, tapi pada saat yang sama paling sempurna dan dalam sekali. Ya. Terkadang satu kata itu, satu sumber kata, bisa sampai kepada lebih dari 40 makna, ya, daripada bahasa Arab itu. Misalnya kata menulis. Bisa menjadi meja, bisa menjadi library, perpustakaan, bisa menjadi ketetapan, menetapkan, kutiba alaikum, ya, menetapkan, artinya mewajibkan. Kan? Padahal dari kata-kata menulis itu. Jadi luar biasa bahasa Arab itu, ya. Semakin kita selami, dalami, akan semakin kita kagum dengan bahasa Arab tersebut. Jadi mudah-mudahan terjemah kata per kata ini bisa memberikan bayangan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita melihat terjemahan, ada bayang, oh maksudnya maunya Allah itu begini. Kira-kira begitu. Itu sebabnya kita belajar mempelajari makna kata per kata daripada setiap ayat yang kita baca. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki tafsir singkat dari ayat tersebut. Tapi saya ingatkan sekali lagi, karena ada tendensi kita, apalagi kita umat Islam dan termasuk kita umat Islam di Indonesia, ketika kita khususnya, dan ini gara-gara Palestina dan Israel tentunya, ketika kita berbicara tentang Yahudi ini, maka ada kecenderungan untuk mengeneralisasi. Ya. Jadi kita menghakimi semua umat dengan sebuah peristiwa yang terjadi, yang terkadang tentunya punya konteks masing-masing. Di sini saya kira perlu kita berhati-hati. Hal yang terpenting sesungguhnya juga adalah bahwa kita ketika kita membaca sejarah sebuah kaum dalam Al-Quran, termasuk kaumnya Nabi Musa, kita jangan selalu melulu memahaminya bahwa itu adalah peristiwa yang sekedar Allah menginformasikan kepada kita. Yang terpenting dari sebuah sejarah yang kita baca itu adalah kita harus menghayati bahwa ini Allah sedang mengingatkan kita. Gitu. Sedang mengingatkan kita. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran lalu berbicara tentang orang lain, lalu bayangan kita, akal kita itu selalu menyalahkan orang lain, tapi kita nggak pernah bercermin pada diri kita sendiri. Ini jangan sampai kita salah dalam mempelajari sejarah. Karena tujuan daripada disebutkan sejarah dalam Al-Quran itu
agar fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya akal, berfikirlah agar kita mengambil pelajaran ibrah dari sejarah-sejarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Salah satu di antaranya sejarah yang paling diulang-ulangi dalam Al-Qur'an itu adalah sejarahnya Bani Israel. Nah, kenapa? Ya tentu Allah betul-betul mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam perangkap yang sama, dalam perilaku yang sama, berkarakter dengan karakter yang sama. Ini jangan sampai. Jadi sebuah peringatan dari Allah. Maka ketika kita membaca sejarah Bani Israel ini, yang pertama adalah kita ambil sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita ingatkan diri kita bahwa jangan sampai kita bertendensi atau cenderung untuk menghakimi semua orang karena sebuah peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa sejarah bisa merujuk kepada waktu tertentu, bisa merujuk kepada konteks tertentu, bisa merujuk kepada kelompok tertentu, tapi untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, ini sangat penting sekali agar kita adil. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena ketidaksukaan kamu, bahkan jangan karena kebencian kamu kepada sekelompok orang menjadikan kamu tidak adil. Termasuk adil dalam menilai orang. Ini kita harus berhati-hati. Karena sebagaimana kita ingin manusia fair, ya, adil untuk menilai kita tentu juga diharapkan adil di dalam menilai orang lain. Maka sekali lagi cerita-cerita ini jangan sampai kemudian menjadikan kita menjudgment, menghakimi sekelompok manusia seolah-olah bahwa semua manusia seperti itu. Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ini, maka kita baru akan sadar bahwa oh ya ternyata ada juga yang pengecualian-pengecualian dari apa yang Al-Quran sampaikan kepada kita. Ketika Al-Quran mengatakan misalnya, latajidanna asyaddan nasi adawah lal yahudu walladzina asyraku. Kamu akan mendapatkan orang yang paling benci kepada kamu adalah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Jadi kan ada dua kelompok di dalam Al-Quran ini. Lalu kemudian kita hidup di kota New York, salah satu pusat kota Yahudi kalau saya ingin menyebutkan demikian. Karena kota New York itu adalah kota Yahudi terkuat dunia. Kenapa saya bisa mengatakan kota Yahudi terkuat dunia? Karena di kota New York inilah orang-orang Yahudi yang kaya-kaya itu tinggal. Uang-uang yang dipakai membangun Israel dan Tel Aviv itu banyak yang mengalir dari kota New York. Nah sekarang kita membaca Al-Quran bahwa orang yang paling benci kepada kamu adalah Yahudi dan musyrik. Nah sekarang sudah kita hidup di kota New York. Ini gimana kita berinteraksi ini? Atau bagaimana kita membawa diri? Maka disinilah kemudian kita perlu sebuah fairness, sebuah keseimbangan, sebuah keadilan dalam menilai sebuah kaum. Kita pilah-pilah mana yang betul benci, mana yang ternyata salah faham, mana yang ternyata masih ada yang berpikiran sehat, mana yang punya kecenderungan yang baik. Ini tentu kita harus demikian, dan inilah keadilan agama kita. Dan dalam sejarah agama Islam ini, selalu saya sampaikan berulang-ulang, tidak pernah kita membenci orang karena agamanya. Tidak pernah. Tidak pernah kita memusuhi orang hanya karena kita berbeda agama. Tidak ada agama, dan kalau kita jujur, tidak ada agama yang paling toleran. Kalau kita pahami makna toleran secara proporsional ya, jangan juga dimaknai toleran itu artinya kita ikut mengamini apa yang mereka yakini. Atau mengimani bahkan apa yang mereka yakini. Kita ikut ibadah mereka, tidak demikian. Toleransi itu artinya memberikan ruang kepada orang untuk melakukan agamanya sebagaimana kita ingin punya ruang yang sama. Gitu. Tapi bukan berarti masuk-masuk ke rumah orang, enggak. Berikan rumah orang. Berikan ruang, tapi enggak perlu masuk ke ruang orang. Itu yang namanya toleransi. Ya. Tidak ada agama yang paling toleran daripada ajaran agama Islam ini. Dan saya sampaikan kepada teman-teman non-muslim. Gitu. Mulai dari la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, lakum dinukum waliyadin, sampai kepada sejarah dari Nabi Muhammad, sampai kepada Khulafaur Rasyidin, sampai kepada Bani Abbas, Bani Umayyah. Lihat bagaimana perilaku para pemimpin Islam ketika menaklukkan sebuah negeri misalnya. Penaklukan sebuah negeri itu pun bukan karena ingin memaksa orang untuk masuk agama Islam, tapi itu adalah dinamika politik yang terjadi. Ya, ketika misalnya Roma ditaklukkan, karena Roma senantiasa menggerogoti
dunia Islam ketika itu. Anggaplah kerajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merongrong, maka mau tidak mau kekuatan Islam harus melakukan peperangan. Maka takluklah Syam. Syam itu masuk Suriah, masuk Jordan, masuk Palestina. Jatuhlah bangsa Roma di situ. Nah, tidak pernah ada sejarah yang mengatakan bahwa mereka dipaksa masuk Islam. Coba bandingkan dengan orang-orang yang pernah kemudian menaklukkan dunia Islam. Satu contoh yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, ya, bandingkan antara negara-negara Islam sekarang ini yang dulu pernah dikuasai oleh Roma dan negara-negara, mohon maaf kalau saya menyebutkan, negara-negara yang mayoritas Kristen saat ini yang dulu pernah dikuasai oleh Islam. Coba bandingkan antara gereja-gereja dan masjid-masjid yang dulu dibangun oleh Islam dan non-Muslim. Mana yang masih ada sisa-sisa? Coba pergi ke Suriah, masih ada sisa gereja Roma kok. Pergi ke Palestina, masih ada sisanya di situ. Coba pergi ke Jordan, masih ada. Pergi ke Turki misalnya, masih ada diproteksi bahkan oleh kekuasaan Ottoman Empire ketika itu. Tapi coba pergi ke Spanyol misalnya sebagai contoh, yang dulu pernah dikuasai oleh Islam, kemudian jatuh ke tangan orang-orang Kristen misalnya. Pergi lihat sana bekas-bekas masjid semua. Kalau tidak menjadi gereja, akan menjadi nightclub. Itu yang terjadi misalnya di Seville. Maka kita berani dengan segala percaya diri, confidence yang ada pada kita, untuk mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Maka kita tidak pernah membenci orang hanya karena berbeda agama. Masalah kita dengan Bani Israel atau yang disebut dengan Yahudi ini sebenarnya adalah masalah Palestina Israel. Dan saya dengan teman-teman Yahudi yang berdialog di kota New York atau di Amerika ini sering mengatakan, kalau seandainya Israel dan Palestina sudah selesai, barangkali komunitas yang paling dekat itu adalah Yahudi dan Muslim. Loh, kenapa? Karena agama yang paling mirip itu, ini kita jujur ini, agama ya, saya tidak berbicara tentang politik apa segala macam. Agama yang paling dekat itu adalah agama Yahudi dan Islam. Dari konsep akidah misalnya, mereka yang Yahudi yang masih lurus, namanya ortodoks, percaya kepada Tuhan yang satu. Mereka melakukan ibadah 3 kali sehari semalam. Walaupun mereka menghadap Yerusalem, kita menghadap Mekah. Mereka ada namanya sedekah, itu kita zakat. Kemudian mereka tidak makan babi. Kita demikian pula. Mereka punya sembelihan namanya kosher. Kita punya halal. Perbedaannya hanya minum alkohol. Mereka minum alkohol, walaupun alkoholnya katanya sudah diberkati. Gitu. Tapi kalau kita memang tidak ada istilah alkohol yang sudah diberkati, akhirnya jadi halal. Gitu. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Sejujurnya saja, kalau ini dari segi agama, tidak ada yang paling mirip daripada Islam dan Yahudi itu. Nah, kalau seandainya permasalahan Israel dan Palestina ini selesai, saya yakin kedua komunitas ini kok sangat-sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sayang sekali bahwa Israel masih menjajah Palestina, dan kita orang Islam harus kokoh. Jangan pernah goyah. Kita ingatkan terus pemerintah kita di Indonesia, jangan kita pernah goyah, tergoda untuk mengakui Israel sebagai negara selama masih menjajah. Ya, tentu 2 dasar yang paling penting. Dasar yang pertama karena bertentangan dengan la ilaha illallah kita. La ilaha illallah kita itu salah satu makna yang terpenting adalah bahwa tidak ada manusia yang boleh menjajah manusia lain. Yang bisa memperbudak kita hanya menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang terpenting yang pertama. Yang kedua, alasan konstitusi. Ya, bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka kalau sampai pemerintah kita mengakui Israel yang masih menjajah Palestina, ya udah robah dulu konstitusi itu. Itu harus kita ingatkan terus pemerintah kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itulah antara kita dengan Bani Israel ini harus kita pahami ya secara proporsional. Kita tidak pernah membenci orang sekali karena agamanya. Saya harus garis bawah itu, jangan sampai kita salah paham. Nah, pada ayat ini kembali kita mempelajari tentang sejarah Bani Israel. Nah, ini masih lanjutan dari sejarah Israel di surah Israel. Yang pertama, pada ayat sebelumnya ada cerita-cerita tentang tersesat mereka 40 tahun itu di padang pasir karena mereka menolak untuk masuk ke Palestina, ke Yerusalem. Jadi Musa mengajak mereka masuk ke Yerusalem, mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan, pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu dan berperanglah melawan orang-orang itu di sana. Bayangkan, wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu, berperang dengan orang-orang
yang ada di kota itu. Karena di Yerusalem itu sebelum Bani Israel yang keluar dari Mesir, ya, keturunan Yakub yang datang dari Mesir masuk ke Yerusalem, itu sudah ada yang disebut dengan Filistin, bangsa Filistin. Dan kata-kata Filistin itu ada di Taurat mereka, ada di perjanjian lama mereka. Nah, bangsa Filistin ini adalah bangsa yang kuat yang sudah ada di Yerusalem. Maka ketika Musa mengajak mereka masuk ke kota itu, mereka ketakutan. Mereka khawatir bahwa kalau mereka memaksa diri masuk ke kota itu, mereka akan diperangi oleh bangsa Filistin. Maka mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang melawan orang-orang itu. Kalau kamu menang dan Tuhanmu bersama kamu sudah menang, baru kami akan masuk ke kota itu." Cuma bayangkan pembangkangan mereka kepada Musa. Bahkan dengan, mohon maaf kalau saya memakai kata, begitu kurang ajarannya kepada nabinya sendiri, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Bukan kepada Nabi Musa saja, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman itu? Mereka yatihuna fil ardi arba'ina sana, di ayat yang lain. Mereka tersesat selama 40 tahun di sebuah padang. Menurut para ahli tafsir kita, mereka berjalan ke kanan, tidak menemukan jalan keluar. Mereka melihat ke kanan ke kiri seolah-olah nggak ada ujung dunia gitu. Tiba-tiba mereka tersesat di situ, di padang. Dan ini panasnya tengik luar biasa, ya, panas sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Allah masih juga memperlihatkan kekuasaan kepada mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami naungi kamu dengan awan. Itu pada ayat yang lalu yang kita pelajari. Tiba-tiba ada awan melindungi mereka dari matahari. Untuk Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Karena mereka bagaimanapun juga, mereka dipilih sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Musa kan. Jadi artinya apa? Mereka orang beriman pada masanya ketika itu. Kalau kita memakai spesifik, mereka lah orang-orang Islam ketika itu. Maka Allah masih memperlihatkan karunia-Nya, dinaungi dengan awan. Bukan cuma itu. Mereka minta kepada Musa untuk diberikan makanan. Maka tiba-tiba Allah menurunkan makanan yang spesial. Apa itu? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Maka kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Manna itu adalah makanan pokok dari beras, dari gandum katanya, sekitar seperti itulah. As-salwa itu ya lauknya, ada yang mengatakan lauk itu adalah daging-daging burung, macam-macam yang Allah turunkan kepada mereka. Tapi ternyata mereka juga masih ingkar kepada Musa. Setelah makanan ini turun, hanya beberapa kali dimakan, mereka mengatakan, "Wahai Musa, ini yang kita pelajari sekarang. Kita nggak sabar dengan satu makanan saja. Tidak sabar, ini kita akan pelajari malam ini." Maka apa yang terjadi? Allah masih menurunkan manna wa salwa, tapi begitu turun di malam hari, pagi hari mereka bangun ya, untuk mengambil makanannya, tiba-tiba makanan itu sudah busuk. Mazalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kata Al-Quran yang kita baca dulu itu. Kenapa? Dikasih makanan yang enak, makanan spesial dari langit, masih juga ingkar kepada Allah. Gitu. Maka Allah menurunkan makanan tetap, tapi begitu makanan itu sampai di bumi, mereka bangun mau ingin merasakan makanan manna dan salwa, tiba-tiba sudah membusuk, sudah basi. Kira-kira sudah menjadi bangkai lah, kira-kira begitu. Itu yang ayat lalu kita pelajari ya. Lalu kemudian pada malam ini saya kira saya melompat saja pada ayat 60 itu. Ya, ini merupakan lanjutan dari cerita di padang tersebut ya. Dan cerita itu adalah mereka diberikan makanan manna dan salwa ya. Tapi karena mereka di padang pasir kan perlu minuman. Sudah panas, tidak ada minuman lagi. Maka mereka minta lagi minuman kepada Musa, maka dengan sendirinya Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idzistasqa Musa liqaumihi. Dan ketika Musa meminta kepada Allah minuman untuk kaumnya. Nah, yang kita ingin bahas dulu adalah kenapa Allah memakai kata istasqa. Kata saqa yasqi itu artinya menyirami. Ya, seperti ana asqi an-nabat, saya menyirami tumbuh-tumbuhan. Ya, menyirami tumbuh-tumbuhan. Kenapa memakai kata siqaya? Artinya siraman. Karena ini bermakna bukan sekedar minuman fisik saja. Ketika Musa alaihissalatu wassalam meminta minuman dari Allah, maka dalam benak Musa alaihissalatu wassalam itu, mudah-mudahan minuman fisik yang akan diturunkan oleh Allah itu akan menjadi siraman batin bagi mereka. Yang keras hati itu, yang keras kepala itu,
Maka mudah-mudahan ketika air itu kelihatan, nampak dan mereka minum, itu tidak sekedar menyirami mereka secara fisik, tapi menjadi siraman batin bagi mereka. Itulah hebatnya bahasa Al-Quran. Maka Musa alaihissalatu wassalam memakai kata wa idhistasqa. Dan ketika Musa meminta air untuk disiram, untuk menyirami. Untuk siapa? Liqaumihi. Untuk kaumnya. Jadi ibu bapak mudah-mudahan faham kenapa Allah memakai istasqa ya. Karena tujuannya adalah menyirami. Menyirami dari kehausan fisik, tapi juga mudah-mudahan bertujuan untuk menjadi siraman batin. Siraman rohani bagi mereka. Ya. Sehingga air ini betul-betul sebuah mukjizat. Apa yang terjadi? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke batu. Ada sebuah batu, ya mungkin batu besar begitu di padang itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, setelah Musa meminta minuman tadi itu, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Ketika Musa alaihissalatu wassalam memukulkan tongkatnya itu, tiba-tiba terpancar 12 mata air dari batu tersebut. Bayangkan, bukan dari pasir seperti Ismail, kasus hajar Zamzam, bukan. Tapi dari bebatuan, kan ini lebih hebat lagi nih. Batu dipukul pakai tongkat, tiba-tiba terpancar 12 mata air itulah. Nah, kenapa Allah memilih seperti itu? Ada beberapa penggambaran sebenarnya. Pertama, Allah ingin menggambarkan kepada Bani Israel bahwa hati kamu itu sudah seperti batu sebenarnya. Makanya dari batu gitu. Jadi tongkat Musa ini seolah-olah peringatannya Musa kepada mereka. Tongkat ini seolah-olah pengajaran. Artinya kalau seandainya orang tua mungkin anaknya itu dipukul pakai tongkat. Nah seolah-olah Musa ini memukul mereka hatinya yang membatu itu. Ini semua pemilihan kata-kata yang sebenarnya bermakna yang sangat luar biasa dan dalam sekali. Jadi dipilihnya batu ini karena sebuah singgungan, ya mereka disinggung oleh Allah bahwa kamu itu harus membatu betul ya. Berkepala batu, berhati batu. Ya. Maka Musa kemudian diperintahkan untuk memukul tongkatnya kepada batu, seolah-olah Musa selama ini memukul batu gitu. Ketika mengingatkan kaumnya itu, seolah-olah sedang memukul batu tersebut. Hati yang sudah membatu, kepala yang sudah membatu gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Famfajarat minhu thnata asyrata aina. Tiba-tiba terpancar 12 mata air itu. Nah, kenapa 12? Karena mereka 12 kabilah. Dan ternyata Bani Israel ini, kalau sudah sampai kepada makanan dan minuman, dalam arti materialisme, material, susah bersatu sebenarnya. Tapi sekarang yang terjadi kan sebaliknya. Bani Israel, ya orang Yahudi sekarang itu, kalau sudah masuk ke dalam isu agama, mereka tidak akan bersatu. Tapi kalau sudah masuk pasar, ekonomi, mereka membangun persatuan yang sangat hebat. Maka networking, hubungan relasi antara mereka dalam membangun perekonomian Yahudi ini sangat luar biasa. Disitulah kehebatan Yahudi. Salah satu hal yang saya pelajari dari masyarakat Yahudi dalam dialog panjang saya bersama Yahudi ini adalah kontra besar yang terjadi antara mereka dan Muslim. Kalau masyarakat Muslim, kehebatan kita itu adalah kehebatan membangun shaf di dalam masjid. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Shaf yang kita bisa bangun di dalam masjid. Ya, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Maliki, mau Muhammadiyah, mau NU, mau ini bisa salat bersama-sama dalam masjid. Satu shaf. Tapi begitu keluar dari masjid, susah betul bersatu umat ini. Beda dan Yahudi. Yahudi itu ke dalam rumah-rumah ibadah, kalau Ortodoks nggak mungkin mereka beribadah di rumah yang konservatif atau yang reform. Tidak mungkin. Karena Yahudi itu punya sekte yang banyak. Tapi kalau sudah keluar dari rumah ibadah, sudah keluar dari sinagog, Anda mau Ortodoks, Anda mau konservatif, Anda mau liberal, Anda mau ini, ayo kita sama-sama membangun perekonomian. Disitulah kehebatan Yahudi di dalam membangun kekuatan perekonomian dunia. Sementara kita umat Islam hebatnya dalam masjid. Soft kita mampu kita bangun dalam masjid. Ya, maka sekali lagi Al-Quran ini menggambarkan bahwa dari dulu pun sebenarnya sangat rentang mereka berpecah kalau sudah sampai kepada masalah dunia itu. Maka mereka dibagi-bagi. 12 suku, 12 mata air. Karena kalau satu mata air mereka akan berperang dari situ. Mereka saling berebut kita. Nah, coba lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Famfajarat minhu thnata asyrata aina
qad alima kullu unasin masyrabahum. Mereka masing-masing sudah tahu di mana akan meminum gitu ya. Nah, kembali kepada memukul batu ini mengingatkan kita kisah dulu waktu diselamatkan dari Firaun. Tongkat dipukulkan ke laut, terpecah 12 jalan di lautan itu kan. Nah, ini kembali lagi mukjizat Allah ini diulangi di situ. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezekinya Allah. Ya. Allah mengingatkan bahwa air yang terpencar dari bebatuan itu karena dipukul oleh Musa pakai tongkat, itu ada rezeki dari Allah. Jadi disadarkan gitu. Bukan karena Musa, apalagi karena kehebatan mereka. Tapi karena Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Untuk diingatkan akan kejahatan mereka. Gitu. Bahwa mereka membangkang, dikasih kesempatan untuk minum. Dan minuman ini luar biasa. Melalui sebuah peristiwa mukjizat. Yang seharusnya membuka mata batin mereka akan kebesaran Allah. Dan menyadarkan bahwa ini adalah karunia Allah. Tapi tetap mereka tidak demikian. Ya, jadi ternyata mereka juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thu fil ardi mufsidin. Jangan kamu melakukan pengrusakan di atas bumi ini, ya. Nah, pada ayat 61 kemudian Allah menceritakan cerita yang lain. Kalau sebelumnya itu kan yang seperti saya sebutkan tadi, ketika dikasih manna dan salwa, kulu min thayyibati ma razaqnakum, dikasih manna dan salwa tadi, Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Walakin wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Itu tadi itu. Diberikan manna dan salwa tapi masih minta yang lain gitu. Minta basol. Dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, saya nggak sabar dengan satu macam makanan. Masa manna salwa terus gitu. Padahal itulah makanan paling enak. Ya kira-kira kalau apa di kita ya? Mungkin makanan daerah, mungkin kalau di Makassar sudah itulah coto Makassar, itulah panlu konro, itulah palu basa, itulah palu mara, itulah mie titik yang baru-baru ini saya dengar namanya mie titik di Makassar. Ya. Sudah ada semua itu di situ. Atau kalau di Padang, itulah rendangnya, itulah bladonya, itulah macam-macamnya gitu. Makanannya enak lah. Tapi mereka juga masih mengatakan, kami nggak puas dengan ini saja, wahai Musa. Maka apa yang terjadi? Allah kemudian menguji mereka karena menzalimi diri mereka sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, masih diturunkan makanan itu. Masih dikasih manna dan salwa. Tapi begitu mereka bangun di pagi hari untuk memakan makanan itu ternyata sudah basi dan sudah membusuk. Itulah makna dari kata wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Gara-gara mereka sendiri, akhirnya makanan mereka rusak. Nah, maka apa yang terjadi? Bosan dengan makanan yang sudah lezat itu, mereka meminta lagi kepada Musa yang lain. Apa mereka katakan? Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa, ya, lan nasbir ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar dengan makanan yang tunggal, makanan yang satu. Manna salwa, manna salwa, manna salwa. Katanya kami yang lain lah. Ya. Padahal Allah uji, ya. Itulah manusia. Jadi satu pelajaran penting di sini Bapak dan Ibu bahwa Bani Israel ini dari dulu kan memang boleh dikata kecenderungannya itu memang materialistik. Makanya mereka itu kan selalu Tuhan itu harus nampak. Ya. Kemudian kebenaran itu harus nampak depan mata mereka. Jadi agama Islam ini sebenarnya kalau dalam bahasa filsafat ya, mohon maaf kalau sedikit saya keluar, Islam itu dianggap sebagai agama pertengahan antara agama yang sangat esoteris dan sangat eksoteris. Jadi agama yang mementingkan luar, fisik, dan agama yang mementingkan hanya bersifat rohani. Nah, Islam itu ada di tengah di situ. Maksudnya siapa? Yahudi dan Kristen. Maka Yahudi itu kan hukumnya itu sangat kaku. Pokoknya hukum, akhirnya mereka menjadi sulit sendiri. Nah, Kristen di satu sisi, yang penting love, cinta, kasih, cinta, kasih, cinta, kasih. Nah, Islam kemudian menyatukan itu. Ada hukum dan tegas hukumnya, tapi terkadang hukum itu memerlukan keadilan dan ihsan. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Nah, itulah kehebatan agama Islam kita. Ya. Jadi orang-orang Bani Israel atau Yahudi ini memang sangat materialistik sifatnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka dari dulu ini selalu meminta gitu. Dikasih satu yang enak, nggak cukup gitu. Nah, itu adalah kecenderungan materialistic people. Orang-orang yang materialistik itu tidak akan puas dengan apapun. Sebenarnya itu pelajaran penting. Dan ini adalah penyakit dunia modern yang paling berbahaya sekarang ini. Seperti ini. Sudah ada yang enak, bahkan mohon maaf diberikan secara khusus. Tidak saja sebagai makanan fisik, seharusnya makanan spiritual sekaligus. Tapi karena memang orangnya tidak pernah puas, minta lagi yang lain. Nah, orang sekarang hidupnya itu begitu. Mohon maaf saya kasih contoh ya. Dalam hal hubungan jenis ini. Hubungan jenis yang disebut seksual itu. Kenapa kok orang sekarang ini nampak seperti aneh-aneh gitu. Yang hewan pun tidak lakukan. Ada menikah secara sejenis gitu. Hewan nggak melakukan itu. Kenapa sampai manusia melakukan seperti itu? Karena ini tendensi ketidakpuasan dalam hidup. Gitu. Orang tidak puas dengan apa yang ada. Dikasih 1.000 mau 1.000.000. Dikasih 1.000.000 mau 1.000.000.000. Dikasih 1.000.000.000 mau 100 miliar. Ini Bezos yang punya Amazon itu, bisnis online itu. Ya. Sudah demikian kayanya di saat pandemi COVID-19 ini, karena semua orang belanja pakai Amazon. Tapi dia tidak puas, ingin kepuasan yang lain. Apa? Membuat pesawat untuk naik ke angkasa luar. Ingin membuat bisnis baru yang bernama piknik ke angkasa luar. Untuk terbang selama 18 menit, bayar sekitar 18 juta dolar. Coba lihat itu. Nah, bagi orang kaya yang punya 100 miliar dolar, apa sih 18 juta dolar itu? Untuk sekedar 18 menit naik ke udara angkasa luar. Sekarang membuka perusahaan baru, piknik ke angkasa luar. Coba lihat itu. Manusia nggak akan pernah habis tuh. Inilah orang seperti ini. Dikasih manna salwa, tidak puas. Ini penggambaran manusia-manusia materialistik ini. Maka peringatan bagi kita umat Islam. Jangan sampai kita memiliki sikap seperti ini. Kecenderungan mentalitas seperti ini. Makanya ini mohon maaf ya. Di negeri kita tercinta. Ini yang paling banyak korupsi kan orang-orang yang sebenarnya penghasilannya sudah cukup banyak. Gitu. Bukan orang miskin tuh korupsi itu. Yang korupsi bansos itu siapa? Gitu. Dia sudah punya usaha, sudah menteri lagi, korupsi lagi. 26 miliar lebih, 77.000, diputuskan 5 tahun penjara, potong tahanan. Hebatnya Indonesia kan? 5 tahun penjara, potong tahanan, korupsinya 26 miliar lebih, plus 77.000 dolar. Itu dikorupsi dari mana? Dari dana sosial untuk orang-orang miskin di saat terjadi pandemi COVID-19. Luar biasanya. Saya tidak ingin membela siapapun, tapi ada orang yang mungkin karena kerumunan saja ditangkap, di penjara 4 tahun misalnya, kan begitu. Ini keadilan di mana itu? Ya, akal anak-anak pun tidak bisa menerima hal seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika Allah mengatakan, ketika Bani Israel meminta kepada Musa, fad'u lana rabbaka yukhrij lana min batumbitul ard, keluar apa yang dikeluarkan oleh bumi dari bawang, timun, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, atau bawang merah, bawang putih. Ini kan sesuatu yang menggambarkan bahwa manusia yang materialistik itu terkadang tidak bisa lagi punya pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Menurut pertimbangan rasional yang sehat. Pertimbangan menurut rasional begitu, tapi tidak sehat sebenarnya. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Yang bernilai dikatakan tidak bernilai, yang tidak bernilai justru bernilai. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang semuanya adalah materialisme. Materialisme. Nah, saya ingin persingkat karena waktu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Allah mengingatkan, Musa kemudian mengingatkan pada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu mau mengganti sesuatu yang tidak baik atau yang kurang baik dengan sesuatu yang lebih baik? Kok bisa? Mau mengganti manna salwa yang sudah demikian enak, diturunkan dari langit, didatangkan dengan cara yang luar biasa, mukjizat, dengan bawang putih, dengan bawang merah, dalam sebenarnya seperti
Ini kan sesuatu yang murah meriah kan? Murah meriah. Kenapa itu? Maka Musa kemudian mengatakan, ihbitu misran. Bertolaklah kamu ke sebuah kampung. Nah, kata Misr ini berbeda pendapat para ulama kita. Ada yang mengatakan pergilah ke kampung mana saja yang tidak ditentukan. Ada juga yang mengatakan Musa alaihi salatu wassalam seolah-olah mengingatkan kepada mereka untuk ingat kembali Mesir yang pernah mereka menderita dulu. Kalau kamu tidak puas dengan manna dan salwa, coba ingat bagaimana menderitamu dulu di bawah penjajah, di bawah perbudakan Fir'aun di Mesir. Kamu kembali saja ke sana, kira-kira begitulah. Ini sebuah ekspresi frustrasi dari Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian kaumnya membangkang, demikian kaumnya bermain-main, tidak punya serius. Maka Musa seolah-olah mengatakan, kembali saja ke Mesir, nikmati kehidupan kamu di sana. Kira-kira begitu. Fa inna lakum ma sa'altum. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta ada di Mesir. Kira-kira itu adalah ungkapan atau ekspresi frustrasi atau kemarahan Musa kepada kaumnya ketika itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Waduribat alaihimudz dzillah wal maskana. Maka mereka kemudian ditimpakan kehinaan dan kemiskinan. Ya. Kata kehinaan ini itu artinya hina dalam iman, hina dalam hati, dalam jiwa, dan kemiskinan. Kemiskinan yang paling berbahaya itu Bapak dan Ibu bukan karena kurangnya uang di tangan kita. Ada orang yang kurang uangnya tapi kaya raya. Kenapa? Kaya dengan kehormatan, menjaga kehormatan, dignity gitu ya. Tidak perlu menjadi hina dina, tidak perlu merendahkan dirinya kepada orang lain. Dia punya kehormatan, dia kaya itu. Tapi ada orang yang kaya raya tapi tidak pernah merasa kaya, tidak pernah merasa kepuasan, itu orang miskin itu. Maka Bani Israel yang tadinya menjadikan Musa frustrasi dan marah itu ditimpakan kehinaan dan kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud tidak saja kemiskinan fisik yang mereka rasakan, tapi mereka merasakan ketidakpuasan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Apapun yang terjadi. Maka mohon maaf kalau sekarang ini kita melihat ada sebahagian ya masyarakat Yahudi, mereka kan sebenarnya di atas kanan, di atas tangan ya, upper hand. Secara ekonomi mereka kuat, secara ilmu juga banyak yang maju. Ya, dari sekian banyak yang mendapat penghargaan Nobel Peace Prize, bukan Nobel Peace Prize ya, Peace Prize itu kebanyakan dari Yahudi. Gitu. Artinya mereka secara education banyak yang maju. Gitu. Secara sosial sebenarnya mereka terhormat, tapi satu hal, mereka di mana-mana merasa terancam. Terancam. Dan sampai di Amerika pun. Di Amerika pun mereka sebenarnya itu tidak merasa aman. Seperti yang saya katakan tadi, satu-satunya tempat yang akan menjadi pelarian terakhir dan yang merasa mereka akan terjaga ya, dari ancaman-ancaman adalah ketika Israel sudah berkuasa penuh. Makanya masyarakat Yahudi itu mau tidak mau harus menjadikan Israel itu bagian dari iman mereka. Itulah ke tempat kita akan aman gitu. Tempat lain mereka terancam. Ini di Amerika kalau sampai ada penguasa yang tidak lagi berpihak kepada Israel, for whatever the reason, dengan alasan apapun. Mungkin karena orang Islam sudah mulai kuat, misalnya, mudah-mudahan Allah kita menguatkan orang Islam misalnya kan. Sayangnya sekarang justru banyak orang Islam yang mengkhianati, membangun hubungan politik, diplomasi dengan Israel. Nah, ketika dunia Islam menjadi kuat, Amerika ini kan yang dia cari itu adalah kepentingan domestiknya juga. Dengan domestik. Nah, kalau seandainya negara Islam yang punya daya tawar, ya, ada sesuatu yang bisa ditawarkan pada Amerika, maka boleh jadi suatu ketika ya posisi Amerika terhadap konflik Timur Tengah ini berubah. Dan kalau itu terjadi suatu ketika, maka orang-orang yang sekarang ini merasa privilege, merasa punya kehormatan, merasa di atas tangan, akan ketakutan. Dan itu adalah sebuah kemiskinan yang terjadi. Emas karena itu, kemiskinan batin. Ya, tidak ada security, keamanan, merasa terancam terus. Itu miskin sebenarnya. Ya. Maka ini adalah bagian dari kemurkaan Allah. Waba'u bighadabin minallah. Ya. Dan mereka layak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum, ada dua di situ yang disebutkan. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Apa ayat itu? Ayat Taurat yang sudah diturunkan Allah kepada Musa, mereka kufuri.
tapi juga ayat-ayat yang ada di hadapan mata mereka, termasuk air yang keluar dari batu tadi itu, dilihat dengan mata kepala kok. Mereka minum airnya kok, tapi masih juga ingkar kepada Allah. Ya. Kanu yakfuruna bi ayatillah. Tapi bukan cuma itu. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi. Jadi Bani Israel ini banyak membunuh para nabi. Para ulama kita mengatakan ya memang membunuh itu literal maknanya di situ. Memang betul-betul membunuh secara fisik. Kita ambil contoh saja 3 ya. Yang pertama Nabi Zakaria. Itu beliau bunuh tuh, Nabi Zakaria. Dalam sejarahnya Zakaria melarikan diri, kemudian Allah membuka pohon, masuk ke dalam pohon, digergaji pohon itu. Zakaria dibunuh oleh mereka. Itu satu contoh saja. Kemudian Yahya. Yahya itu sepupunya Nabi Isa. Ya Yahya, anaknya Zakaria kan. Itu juga dibunuh oleh mereka. Dipancung oleh mereka. Dan menurut kitab suci mereka, ini saya baca dari perjanjian lama mereka. Apakah ini benar kitab suci atau tidak, tapi saya baca ya. Waktu Yahya mau dibunuh ini, jadi ceritanya ada seorang perempuan nakal ya, tertarik kepada Yahya. Yahya ini orangnya tampan, gagah, ya kira-kira miriplah dengan orang-orang Palestina, kira-kira begitu ya. Perempuan ini tertarik, tapi Yahya nggak mau jatuh hati kepada perempuan itu. Maka akhirnya perempuan ini membuat muslihat, membuat siasat. Yang akhirnya Yahya ini nampak seperti orang jahat, dan perempuan ini meminta agar Yahya itu dipancung. Gitu. Coba bayangkan jahatnya. Maka Yahya ini pun dibunuh. Ini dari kalangan Bani Israel yang melakukan itu. Dan yang terakhir siapa? Nabi Isa sendiri kan. Isa itu kan rabi sebenarnya. Itu adalah tokoh Yahudi. Ya, karena Isa itu kan dari Ishak alaihissalatu wassalam turun ke bawah, maka boleh dikata beliau adalah Yahudi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Terjadi persekongkolan. Sebagian tokoh-tokoh Yahudi ini ya bekerja sama dengan tokoh-tokoh Romawi yang berkuasa di Palestina ketika itu. Maka sebagian di antara mereka yang merasa tersaingi dengan Isa alaihissalatu wassalam karena dianggap tokoh agama Yahudi yang naik daun gitu. Ya, namanya juga the star, bintang yang nampak gitu. Orang yang hebat-hebatnya begitu. Maka banyak juga tokoh-tokoh agama Yahudi yang kemudian jealous gitu. Ada social, hasad, dendam, dengki, kecemburuan sosial yang terjadi. Maka sebagian di antara mereka ini mungkin kerjasama dengan Bani Israel gitu, untuk membinasakan Isa alaihissalatu wassalam. Dan pada akhirnya kan Isa alaihissalatu wassalam akan dibinasakan oleh mereka, walaupun Allah menyelamatkan Isa alaihissalatu wassalam. Maka dalam keyakinan orang-orang Kristen, Isa alaihissalatu wassalam pada akhirnya kemudian disalib itu. Nah, ini juga masuk dalam kategori mereka menjadi penyebab matinya Nabi Isa. Kalau misalnya mereka yakin mati Nabi Isa, walaupun kita orang Islam yakin bahwa barrafa'ahu ilaihi, Allah mengangkat ke sisinya. Pengangkatan apapun maknanya itu Allah yang Maha tahu. Tapi intinya adalah bahwa mereka banyak membunuh para nabi. Dan gara itulah mereka melakukan pengingkaran asau wa kanu ya'tadun, melampaui batas, maka mereka layak mendapat kemurkaan Allah. Kemurkaan demi kemurkaan, bayangkan. Ini terjadi dalam sejarah dan bisa kita baca sejarah Bani Israel itu. Dari Yerusalem mereka dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Pertama dihancurkan. Ini kehancuran pertama. Kemudian yang kedua dikalahkan oleh Kristen Romawi. Kehancuran yang kedua. Makanya Al-Quran mengatakan latufsidunna fil ardi marrataini. Kamu melakukan pengrusakan 2 kali di atas bumi ini. Ya. Siapa yang kemudian menyelamatkan mereka? Ya. Kehancuran demi kehancuran. Dari Palestina melarikan diri ke berbagai negara termasuk sampai ke Eropa di dunia modern dihancurkan oleh Hitler dan tentaranya. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Kalau kita jujur membaca sejarah, yang bisa menyelamatkan mereka hanya orang yang bernama umat Islam itu. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kitalah umat Islam yang punya rahmah, punya kasih sayang. Maka ketika mereka dihancurkan oleh Roma di Yerusalem, yang menyelamatkan mereka agar bisa kembali ke kota suci itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk ke Yerusalem, menerima kunci dari kota suci tersebut dari gubernur Yerusalem, Umar alaihi salatu wassalam kemudian mengumumkan ya bahwa sejak hari ini Yahudi punya hak untuk kembali ke kota ini, menyembah kepada Tuhannya, menyembah di rumah ibadah mereka yang bernama sinagog itu. Itu zaman Isa, nama Umar alaihi salatu wassalam. Sampai kepada dunia modern.
Ketika mereka dihancurkan di Eropa, mereka melarikan diri ke negara-negara Islam, Ottoman Empire. Mereka diterima. Maka jangan heran kalau sekarang ini banyak orang Yahudi di negara-negara Islam. Ada di Maroko, ada di Aljazair, ada di Tunisia, bahkan di Iran, kemudian di Yaman, ya di Turki sendiri, sebanyak Israel. Karena dulu Ottoman Empire yang melindungi mereka. Ketika Islam berkuasa di Spanyol, orang-orang Yahudi bahkan menjadi penguasa-penguasa, menjadi pejabat-pejabat penting dalam istana orang Islam ketika itu. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang saya kira perlu kita luruskan dalam sejarah ya, sehingga kita jangan selalu dilihat sebagai ancaman kepada orang. Justru kita harus tampilkan kepada mereka bahwa di saat-saat genting, di saat-saat terdesak, kitalah umat Islam yang punya hati yang bisa membela orang karena manusia. Kemanusiaan kita sangat tinggi sekali. Karena kita mengedepankan hati, Islam kita adalah rahmatan lil alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira demikian. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan insya Allah kita akan sambung lagi di masa-masa yang akan datang. Silahkan kalau ada yang saya akan buka mute-nya. Kalau ada yang ingin menyampaikan pernyataan atau pertanyaan, silahkan di-unmute dirinya sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Salam, terima kasih. Ya. Alhamdulillah akhirnya muwajahah lewat Zoom juga ya. Ya. Ini Kiai, apa tuh saya melihat dan mengamati dari ayat yang dibaca itu, kenapa kok qad alima kullu unasin terus masyrabahum. Ya. Biasanya kalau memang itu jamak unas, manusia-manusia, karena dia mufradnya adalah insan. Ketika dia jamak, otomatis pun harusnya ya sebagai maf'ulnya alima masyrabahum masyaribahum. Kalau qad alima kullu insanin kan lebih tepat. Namun kan kita ilmu alat tidak bisa menjustifikasi daripada ayat. Ilmu alat itu kan sebagai untuk prasarana untuk memahami ayat. Baik. Di sini dua pertanyaan aja. Unas. Biasanya kalau kita ketemu kulun seperti kulu nafsin. Nah, kan kulu nafsin mufrad ya. Kalau jamaknya kan kulu nufusin atau kulu anfusin kan gitu. Itu pertama kalimat unas yang dipertanyakan. Nah, rangkaian daripada unasnya itu kalau memang dia jamak, otomatis masyrob itu sebagai isi makan dari syaribah yasrobu tentunya harus dengan jamak pula masyaribahum. Itu aja Kiai. Maaf ini saya agak lancang pertanyaannya, tapi saya kok sangat-sangat senang gitu dengan uraian dari Kiai ini. Saya bertambah ilmu. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai sehat. Ya, terima kasih sebelumnya jawabannya. Terima kasih Ustaz Suhairi. Jadi kullu biasanya memang berkaitan dengan setiap, karena ini menceritakan bisa mufrad ya. Sebenarnya ini pun menggambarkan mufrad, tapi mufradnya di sini itu kelompok orang. Jadi terjemahannya kira-kira begini. Setiap kelompok manusia-manusia. Makanya unas ini jamak. Tapi memakai setiap. Kenapa? Karena setiapnya itu merujuk kepada kelompoknya. Ya, ada 12 kelompok di sini kan diceritakan. Ya. Jadi kata kullu ini tidak menceritakan setiap orangnya, tapi setiap kelompok dari orang yang banyak itu, Bani Israel ya. Jadi kira-kira terjemahannya begini. Setiap kelompok dari orang-orang ini, setiap kelompok dari orang-orang, dari setiap kelompok dari Bani Israel. Dan ada 12 kelompok itu. Maka memang tidak memakai kullu insan, karena bukan orang per orang, tapi yang diceritakan kelompok. Ya, kelompoknya. Atau sukunya lah kira-kira begitu. Jadi setiap suku, kalau untuk saya ingin terjemahkan lebih jelas lagi, setiap suku, dan dalam suku itu unas kan, dan setiap suku yang terdiri dari unas, terdiri dari orang-orang ini, alima masyrabahum. Nah, kenapa bukan masyaribahum? Karena setiap kelompok tahu satu saja memang, satu tempat minumnya.
Kalau masyaribuhum itu semuanya 12. Tapi ini satu, setiap kelompok sudah tahu tempat minumnya masing-masing. Nah, itu satu memang. Maka Al-Quran mengatakan, kada alima kullu unasin masyraba, karena memang satu. Setiap kelompok itu cuma satu tempatnya. Jadi Al-Quran tidak salah dalam hal ini. Justru akan keliru seandainya Al-Quran mengatakan, kada alima kullu insanin masyrabahum. Berarti ada banyak sekali mata air kalau begitu. Mungkin ribuan mata air. Tapi kan cuma 12. Karena cuma 12 berarti kelompok per satu mata air ya kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini unas, banyak orang. Jadi Al-Quran tepat sekali memilih kata-kata ini. Ya. Sama juga masyaribahum, masyrabahum bukan masyaribahum, karena ini merujuk kepada setiap kelompok satu masyrab, satu tempat minum. Ya. Jadi kalau mengatakan justru qad alima kullu unasin masyaribahum, agak kacau itu. Setiap kelompok tahu tempat minumnya 12, kan nanti berkelahi lagi kalau begitu. Nah, jadi saya kira jelas ya bahwa pemilihan kata dari Al-Quran ini sangat tepat sekali menggambarkan situasi ketika itu. Situasi tentang kelompok, dalam kelompok itu adalah unas itu artinya banyak orang. Kemudian setiap kelompok itu punya satu tempat minum, makanya bukan jamak tapi masyrab, mufrad yang dipakai di situ. Saya kira begitu, Pak Ahmad, mudah-mudahan terjawab, singkat saja ya. Baik, siapa yang lain? Silakan. Izin Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli, saya kebetulan dari Praha, di Ceko. Sekarang jam berapa? Republik Ceko. Ya masih pagi. Oh, oke. Pertanyaan saya itu terkait dengan Yahudi, ya memang sangat menarik sekali. Kebetulan istri saya dari terah ibunya itu dari Yahudi, jadi bisa dibilang dia dari darah Yahudi. Nah, memang betul tadi penjelasan Ustadz, kalau kita bicara tentang Rohingya, ya mereka kasihan atau kemanusiaan, tapi ketika kita bicara tentang Palestina, ya di situ ya seringkali tiba-tiba berubah. Yeah. Artinya saya sempat tidak hanya diskusi atau argumentasi, bisa jadi artinya dia tidak usah menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia aja sehingga dia bisa merasakan kasihan atau ya bersolidaritas terhadap Palestina. Pertanyaan saya, kalau kita artinya bertemu dengan orang Yahudi, karena di Ceko kebetulan di sini kita pusatnya orang Yahudi, jadinya komunitas Yahudi memang banyak sekali di sini. Jadi pengalaman kami di sini banyak berinteraksi juga dengan orang-orang Yahudi di Ceko. Ya sebenarnya kalau di sini, kalau pengalaman saya di sini ketika mereka berbisnis atau berdagang di antara mereka sendiri, sebenarnya seringkali di antara mereka juga saling ini ya, saling mungkin tidak percaya, terus ya saling curang satu sama lain. Jadi mereka itu udah saling mengerti lah tentang isi dalamnya karakter masing-masing gitu. Jadinya mereka kalau berbisnis di antara mereka sebenarnya ya mereka cukup sangat berhati-hati juga sebenarnya. Tidak seperti yang tadi penjelasan Ustadz kompak atau apa gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu karakter di sini, atau mungkin karena saya lebih masuk ke dalam gitu untuk ininya untuk bergaul dengan mereka. Nah, kembali ke masalah Palestina tadi, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap mereka yang Yahudi, artinya yang pas itu seperti apa, sehingga mereka itu bisa ya turut berempati terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih. Ya, jadi memang tidak mudah ya. Di satu sisi memang kita yakin bahwa Masjidil Aqsa itu adalah
kota suci kita ketiga, dan menjadi bahagian dari iman kan disebutkan dalam hadis. La tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Tidak ada kunjungan khusus yang disunnahkan kecuali kepada 3 tempat itu. Masjid Hadza, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, karena penyebutan dalam hadis ini, kemudian kita merasa ada ikatan batin, ada ikatan iman. Maka memerdekakan Masjidil Aqsa dan Al-Quds secara umum itu adalah bagian dari iman kita. Tapi juga memerdekakan bangsa Palestina. Tidak saja karena orang Islam, nah itu hak yang sangat penting, tapi sebagai manusia kita tidak ingin ada yang menjajah manusia yang lain. Nah, itu juga bagian dari Islam kita yang tidak menerima perbudakan dan penjajahan kepada sesama manusia. Nah, oleh karenanya ketika kita berinteraksi dengan masyarakat Yahudi ini, maka kita harus bisa memilah-milah mana isu yang berkaitan misalnya dengan isu Palestina Israel, dan mana isu yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan secara umum, dan masalah domestic interest, kepentingan domestik. Misalnya kami di Amerika punya kepentingan domestik. Ketika Islamofobia meninggi, saya misalnya terpikir, kalau saya sendiri yang menyuarakan, mungkin justru kurang efektif. Ya. Pertama karena secara sosial kita belum kuat, secara politik belum kuat, apalagi secara ekonomi juga belum kuat, maka kita ingin ada yang menyuarakan resistensi kepada Islamofobia. Nah, salah satu di antaranya adalah bangsa Yahudi, komunitas Yahudi di Amerika ini, itu betul-betul membela komunitas Muslim dalam hal Islamofobia. Ya, karena mereka juga sadar bahwa pada akhirnya nanti ketika mereka terdesak, ada masyarakat Muslim yang bisa membela mereka. Ini tidak mudah. Maka harus ada pemilah-milahan. Apalagi kalau misalnya memang dalam keluarga istri misalnya ada keturunan Yahudinya, maka ini juga lebih kita memilah-milah lagi. Ya. Maka saya kira itu bagian dari keadilan dalam berinteraksi dengan manusia. Muamalat kita harus ada keadilan di situ. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu. Nah, keadilan itu kan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Isu Palestina Israel kita tempatkan pada tempatnya. Isu hubungan sebagai sama manusia kita tempatkan, hubungan antar agama juga kita tempatkan pada tempatnya, hubungan antara kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya di Amerika, kami kepentingan melawan Islamofobia, mereka punya kepentingan melawan antisemitisme misalnya, karena sangat tinggi juga. Tidak ada kepentingan. Kita ada kepentingan memperjuangkan saudara kita minoritas, misalnya Kashmir, Uighur, Rohingya. Nah, sementara mereka memberikan pembelaan itu. Kenapa kita tidak pakai kesempatan ini? Ya. Sehingga kami biasa diundang memberikan orasi ketika mereka melakukan demonstrasi mendukung Uighur misalnya, baru-baru ini ada di depan PBB, mereka melakukan orasi, kami diundang sebagai pembicara misalnya. Nah, jadi kami memilah-milah mana yang harus kita tegas menolak, mana yang harus kita justru pakai untuk kepentingan kita. Nah, tentu secara umum juga, bagi kami di Amerika dan kita yang di Barat secara umum, dengan melakukan dialog-dialog itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi kesalahpahaman. Kesalahpahaman terbesar yang ada pada kalangan masyarakat lain, dan khususnya masyarakat Yahudi adalah bahwa orang Islam itu pembenci. Orang Islam itu memusuhi orang kalau berbeda agama. Nah, di mana ada dalam agama kita ini kita musuhi orang karena beragama lain? Nggak ada. Nah, ini yang saya kira perlu kita luruskan dalam muamalat-muamalat kita, pergaulan kita. Maka saya kira intinya kembali kepada bagaimana kita harus memilah-milah. Nah, untuk Palestina dan Israel ya, saya kira kita harus tetap konsisten, tentu dengan sangat-sangat bijak, bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara menyampaikan. Misalnya saya Nabi yang tadi saya buka YouTube-nya di awal, mungkin banyak yang belum datang. Saya membuka YouTube tadi di mana seorang rabi, teman saya menulis buku bersama, ini sangat gigih mendukung eksistensi Israel. Nah, akhirnya bagaimana dengan Al-Quds? Akhirnya biasa bercanda gitu. Kalau ketemu, karena kita sudah terlanjur berdialog, sama-sama menulis buku, sama-sama punya moto, your fight is my fight. Peperangan Anda melawan Islamofobia adalah peperangan dia sebagai orang Yahudi. Dan peperangan dia melawan antisemitisme adalah peperangan saya sebagai orang Islam. Itu sudah kita jadikan sebagai moto bersama. Ya. Dan kita tetap komitmen itu. Sama-sama melawan Islamofobia. Nah, bagaimana akhirnya ketika sudah sampai kepada masalah Yerusalem misalnya, Al-Quds, biasa dia katakan, sudah, kamu ya, yang punya Al-Quds itu adalah kamu.
Tapi yang punya Yerusalem saya katanya. Bercanda seperti itu. Yang punya Al-Qudus itu kamu, tapi yang punya Yerusalem itu saya katanya. Nah, akhirnya kita saling bercanda saja. Walaupun kita betul-betul dalam hati kita mengatakan bahwa Al-Qudus ya harus kita bebaskan dari penjajahan. Entah kapan, biarlah Allah yang menentukan itu. Tapi kita ada strategi-strategi. Apalagi kita yang hidup di minoritas di Amerika khususnya, jangan sampai kemudian kita patah jalan. Dakwah kita masih panjang. Dan saya selalu mengatakan begini, kebijakan luar negeri Amerika itu ditentukan oleh dinamika politik dalam negeri. Maksudnya apa? Yang mengendalikan politik dalam negeri Amerika siapa? Kan kita sudah tahu. Maka perjuangan kita dalam dakwah ini, itu bukan sekedar bahwa orang nanti masuk Islam banyak, tapi sampai kepada sebuah titik di mana dinamika politik harus berubah. Bahwa yang menguasai politik tidak lagi kelompok orang tertentu, tapi orang Islam bisa menentukan warna politik di Amerika. Dan kalau ya warna politik di Amerika sudah berubah, saya kok yakin ya bahwa kebijakan luar negeri Amerika itu akan berubah. Dan kalau kebijakan luar negeri Amerika berubah, akan ada orang yang pasti ketakutan. Saya tidak perlu menyebutkan itu. Tapi begitulah keadaannya. Makanya saya menyebutkan tadi, teman-teman Yahudi kita ini, yang paling dia takutkan itu kalau Amerika sudah tidak berpihak lagi. Dan percayalah, akan ada suatu masa, cepat atau lambat, Amerika akan berubah dukungan. Dan sekarang ini sudah banyak anak-anak muda kita, ada orang muda Amerika, politisi-politisi muda Amerika, yang 10 tahun yang lalu nggak mungkin akan ada yang bisa seorang politisi Amerika memberikan pembelaan kepada Palestina. Sekarang ada anak Palestina yang sudah jadi anggota Kongres, Rashida Tlaib. Ada wanita Somalia pakai jilbab lagi jadi anggota Kongres. Ada Afro-Amerika yang jadi anggota Kongres. Ada beberapa pemimpin, bahkan termasuk Bernie Sanders, Yahudi. Tapi satu-satunya Yahudi yang tidak mau datang ke pertemuan tahunan AIPAC, lobby Yahudi terkuat di Amerika. Ini akan terjadi perubahan itu. Nah, ini tergantung bagaimana kita melakukan dakwah. Dan dakwah yang saya maksud bukan sekedar ceramah-ceramah, bukan. Suaranya kok banget kecil? Perjuangan yang punya langkah-langkah strategis untuk merubah dinamika politik yang ada dalam Amerika ini. Itu yang kita lakukan. Jadi, teruskan saja posisi kita dengan tegas, tapi dengan bijak sekaligus. Jangan sampai ketegasan kita kemudian mematahkan jalan kita di tengah jalan untuk perjuangan panjang yang kita lakukan. Baik, siapa lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustadz, izin saya untuk sedikit curhat dan sekaligus juga mungkin minta nasihat dan pandangannya, arahannya sehubungan dengan alhamdulillah hari kami dihadapkan dengan kenyataan bahwa kami adalah orang-orang sedang berdebat dalam artian terkutip ya. Kita senantiasa menghadapi pernyataan-pernyataan yang tidak mengenakan dari orang-orang Nasrani kepada kami, dan kami menawetkan diri untuk menghadapi itu melawan hujah-hujah mereka, gitu tentunya. Nah di sini kami alhamdulillah dibantu oleh ikhwan-ikhwan dari Yahudi, Pak. Yang notabene mereka tentunya merasa keberatan juga dengan klaim-klaim yang dimainkan oleh orang Kristen, gitu kan, terhadap pernyataan kita. Bapak dari mana? Saya di Jakarta, Pak. Oh, jadi ada orang Yahudi. Di sini ada 3 orang, dia minoritas, otomatis mereka akan meminta hal wajar kalau mereka bergandeng dengan kami ketika adanya hujat-hujatan atau klaim-klaim dari pihak Kristen, Pak, kepada terhadap agamanya gitu. Oke. Nah di sini seperti yang saya chat di dalam chat, di sini saya menyampaikan ada ayat sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pertanyaannya apakah mereka seperti itu hari ini gitu kan? Padahal pemikiran kami awalnya ya mereka hakikatnya harus Islam gitu kan. Karena agama terdahulu tentunya disempurnakan keadaan Islam, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap dan tabiat kita kepada mereka gitu, ya. Apakah tetap kita pelihara atau mereka lebih bagusnya diislamkan atau diorientasi ke Islam, atau mungkin cukup dengan mereka membela agamanya dan otomatis akan bergandeng tangan dengan kami gitu. Itu mungkin maaf agak sedikit gugup saya bertemu dan Aina, semoga bisa dibantu dan mohon penjelasannya. Terutama tadi apakah Yahudi itu benar
ada dan boleh, atau mungkin mereka harus compete kepada Islam? Itu mungkin inti pertanyaannya. Makasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat ini akan kita bahas karena ini ayat 162 dari surah Al-Baqarah. Sekarang kita sudah 161 ya. Jadi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi intinya adalah kalau kita berbicara dari perspektif akidah dan agama, maka tentu ketika mengatakan bagi kita pemahaman kita, ya innalladzina amanu ya wa amilus solihat, orang yang beriman, man amana billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka di situ ada dalam kurung sebenarnya, tanda kutip. Beriman kepada Allah itu beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, salah satu di antaranya kan. Nah, jadi ini dalam pemahaman kita sebagai Muslim secara eksklusif. Ya. Jadi selama masyarakat Yahudi mengingkari Yesus sebagai Nabi atau Rasul, mengingkari Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka secara definitif, ya, secara definisi agama Islam kita, mereka tidak bisa dikategorikan sebagai Muslim. Ya. Ini Maaf, Pak Pai. Ini yang agak lucu. Mereka membenarkan dan membolehkan dan sepakat bahwa Islam ya ada. Cuman jawaban mereka karena mereka berbeda bani aja, berbeda keturunan aja katanya gitu. Itu yang agak kami banggakan. Mereka membenarkan adanya Muhammad. Kalau kita apresiasi itu. Siap, ya betul. Tapi dalam pemahaman definisi keislaman kita, ya, mengakui kita sebagai Muslim dan mengakui Islam, itu tidak menjadikan seseorang Muslim. Karena ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka persyaratan dari syahadat itu untuk sah ya diikuti dengan aqamus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait gitu. Masalahnya kan. Jadi kita jangan sampai kemudian terpengaruh bahwa mereka mengakui kok eksistensi Islam. Kita juga mengakui eksistensi Kristen kan. Ketika Islam mengatakan lakum dinukum, ya, itu berarti Islam mengakui adanya agama mereka. Tapi bukan berarti mengakui kebenarannya. Mereka pun mengakui Islam itu ada. Tapi apakah mereka mengakui bahwa Muhammad itu benar ada? Apakah Al-Quran itu benar? Apakah itu salat 5 waktu itu perlu? Nah kita kan dalam pandangan agama Islam jelas kalau ada yang menolak salat 5 waktu itu wajib atau tidak, itu sudah masuk dalam kategori kufur. Jadi saya ingin menegaskan dulu supaya kita tidak mudah terperangkap dalam pandangan-pandangan yang terkadang mengelabui umat kita. Saya orang yang berdialog dengan semua agama. Dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu sekalipun saya berdialog. Tapi ketika sudah sampai bersentuhan dengan akidah, maka kita harus tegas. Gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini akidah yang sangat jelas dan tegas. Gitu. Maka ketika teman-teman kita ini kemudian mengakui misalnya Islam, bahwa Islam itu ada, pertanyaannya apakah mereka membenarkan? Mengakui bahwa Islam itu kebenaran. Nah, ini kan tidak ada di antara kita pernah bertanya. Islam itu kebenaran enggak? Kalau mereka mengatakan kebenaran, Islam itu adalah ad-dinul haq. Ya, kalau begitu Anda menerima. Gitu kan? Mau enggak gitu? Nah, ternyata tidak kan? Nah, disitulah berarti kita harus berani mengatakan bahwa ternyata kita secara akidah berbeda. Nah, itu tidak akan mengurangi nilai muamalat yang baik kepada mereka. Karena ini tuntutan akhlak Islamiyah juga. Seperti yang saya sering katakan tadi, bahwa berbeda agama bukan berarti harus membenci orang. Enggak. Tidak, kita pun membenci orang. Maka teman-teman Yahudi ini secara agama seperti tadi, sangat dekat sekali kok. Sangat dekat sekali. Ya. Hanya saja tidak bisa kita mengatakan bahwa mereka sudah Muslim seperti kita dan kita sudah Yahudi seperti mereka. Karena kita tidak bisa menyamakan agama. Ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Baik itu pada masalah akidah maupun pada masalah-masalah syariah misalnya. Misalnya minum alkohol yang saya sebutkan tadi itu. Dalam masyarakat Yahudi ada peringatan Purim namanya. Purim itu memperingati waktu mereka selamat dari yatihuna fil ardi arba'in sana. Mereka tersesat di gurun pasir itu 40 tahun. Begitu mereka sudah mendapatkan jalan keluar dari situ, selamat dari ketersesatan itu, mereka memperingati dengan minum-minum namanya Purim. Apa itu? Itu diperingati dengan minum wine, alkohol, sampai mereka mau mabuk itu. Ya. Itu ada di antara mereka. Apakah kita mengatakan itu adalah bagian dari Islam? Kita mengakui itu kebenaran? Kan tidak. Jadi saya ingin mengatakan begini. Toleransi itu bukan berarti
mengakui adanya perbedaan-perbedaan. Tapi toleransi itu justru menguatkan adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan itulah maka toleransi diperlukan. Kalau sudah tidak ada perbedaan, ngapain kita toleransi? Udah sama kok. Ya. Makanya teman-teman yang mengatakan toleransi itu harus disamakan semuanya, itu salah definisi tentang toleransi. Karena paradoks itu. Ngapain kita toleransi kalau semua sudah sama? Adanya toleransi, diperlukannya toleransi karena ada perbedaan. Dan toleransi sekali lagi artinya menghormati. Walaupun bahkan ada di antara umat yang mengatakan tidak ada istilah menghormati karena diistilahkan kebatilan kok dihormati. Bukan begitu. Jadi artinya kita memberikan menghormati keyakinan orang, praktik keagamaan orang, walaupun bagi kita tidak benar. Ya. Salah gitu bagi kita. Tapi kita hormati karena itu hak orang, hak manusia gitu. Nanti pada akhirnya kan ya, mereka wa ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua kita dikembalikan kepada Allah dan Allah akan memberitahu apa yang telah pernah kita lakukan, termasuk keyakinan kita. Maka sekali lagi kembali kepada tadi, ayat ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Tapi sikap ini kepada mereka adalah sikap sesuai dengan akhlakul karimah muslim kita. Harus memperlakukan bahwa la junah alaikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari rumah kita, nggak ada alasan untuk memerangi mereka dan memusuhi mereka. Itu Al-Quran jelas kok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat bagus membangun hubungan dengan semua komunitas di Madinah, sampai ada sekelompok komunitas yang kemudian mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Salah satu di antara perjanjian itulah sama-sama menjaga dan melindungi Madinah. Kalau ada musuh dari luar datang, mereka bersatu memerangi musuh yang datang dari luar itu. Tapi ada yang mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka inilah yang kemudian diusir dan mereka yang kemudian dieksekusi, bukan karena agamanya, tapi karena pengkhianatan politik yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai terjadi sekarang. Bayangkan kalau ada orang-orang Amerika sendiri yang mengkhianati Amerika, boleh jadi mereka dieksekusi. Kan begitu. Nah pada zaman Nabi juga terjadi seperti itu, bukan karena agamanya sekali lagi. Jadi jangan dipelintir bahwa agama Islam ini membenci orang karena agamanya. Bukan. Tidak pernah agama Islam mengajarkan kepada kita membenci orang karena agama. Maka kalau yang ditanya bagaimana kita bersikap kepada orang Yahudi di sekitar kita, ya seperti biasa. Saya di Amerika ini tetangga ada orang Yahudi. Kami di kerjaan ada orang Yahudi. Bahkan atasan saya di kerjaan saya yang sekarang ini, ya, ada kerjaan baru saya di kota New York, kebetulan atas saya itu orang Yahudi. Nah, itu kan gimana gitu? Jadi tetap kita bergaul seperti biasa karena itu ajaran agama kita dalam muamalat jelas, akhlak dibangun di atas akhlak karimah. Ya. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam. Makasih Aki, barakallah hatur nuhun, alhamdulillah masyaallah. Baik, siapa yang lain silakan, kalau nggak ada lagi cukup, saya kira udah 10:30 di kota New York. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi sebelum kita tutup saya ingin memutar satu video tadi, mana itu? Ini video untuk sekedar menampilkan saja apa yang terjadi di pondok pesantren kita. Baru-baru ini kita melaksanakan sholat Id pertama, alhamdulillah. Pesantren kita mohon maaf kalau ini apa adanya, saya kecil sekali karena ini tidak profesional videonya, tapi mudah-mudahan bisa dilihat. Ini Idul Adha pertama di pondok pesantren kita di Amerika. Sambil keluar dari ruangan silakan.
enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Baik, kawan sekalian, sampai ketemu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita segera keluar dari cobaan pandemi ini. Setiap hari kita mendengarkan ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Ini tadi ada mendapat WhatsApp dari seorang teman, ya, seorang tetangga, setengah rumah tangga ya, anaknya laki meninggal sebelum anaknya yang perempuan dikuburkan. Ya, dalam waktu yang satu hari itu ada 2 anaknya meninggal dunia. Ada juga satu profesor tadi, seorang ahli usul fikih tamat Mesir, baru meninggal juga. Semua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Saya kira demikian insyaallah, mudah-mudahan kita semua dijaga sekali lagi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lupa, selamat hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Saya kira demikian ya, silahkan saling menyapa kalau ada yang ingin saling menyapa. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.